开启入口通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 609 sampai 610 atau episode 635 sampai 636 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang terus-menerus dikepung oleh ribuan ksatria semesta, namun Lu Feng terus melakukan beberapa pembunuhan pada setiap ksatria yang mencoba untuk memprovokasi dirinya, hingga ia sudah bisa membunuh sampai dengan 800 ksatria semesta, dan ada juga beberapa master semesta. Namun setelah itu akhirnya, makhluk paling kuat utusan Ratu Serangga, yang bernama Master Buff Data, dia mencoba beberapa rencana untuk membunuh Luo Feng, namun akhirnya masih gagal, sampai akhirnya Lu Feng pun membunuh kurang lebih 6.000 ksatria juga master semesta, hanya dengan satu pukulan saja. Sontak saja ini membuat semua penguasa di tiap ras menjadi sangat merasa putus asa, hingga akhirnya mereka mencari cara agar dapat menghidupkan kembali pejuang mereka yang sudah mati terbunuh. Kita tidak bisa membiarkan semua penguasa semesta menghidupkan kembali ksatria alam semesta, kata hantu berbentuk oval. Ini akan sangat melemahkan aliansi kita, tetapi kita tidak bisa terlalu lama untuk menghidupkannya kembali, karena kita sudah membuat janji. Aku pikir kita bisa bertanya pada para penguasa semesta bentuk kehidupan khusus. Aliansi kami memiliki beberapa di antaranya, dan aliansi teritorial utara dan sekolah dewa leluhur memiliki banyak lagi. Masing-masing dari mereka mampu membangkitkan lebih dari 100 ksatria alam semesta, dan kita akan bertanggung jawab atas penguasa semesta itu. Setelah itu kita dapat menghidupkan kembali beberapa ksatria alam semesta. Master tertinggi alam semesta dengan cepat mencapai kesepakatan. Itu adalah rencana yang tidak mahal sama sekali. Tanggung jawab akan didistribusikan secara merata. Setiap aliansi kehilangan satu jenis domain harta karun sejati, yang menyakitkan hati para penguasa tertinggi alam semesta. Rencana untuk membangkitkan kembali para ksatria alam semesta telah diselesaikan, kata hantu hitam. Kita perlu membicarakan lagi tentang Luo Feng sekarang. Kita harus membunuh Luo Feng, kata permaisuri serangga. Dia memiliki teknik multi tubuh, dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa, kata binatang berkulit gergaji yang aneh itu, dengan suara tua dan serak. Bahkan Master Semesta tidak bisa menghadapinya, kecuali kita bunuh dia sendiri. Namun, kita hanya berempat. Tidak mungkin kita semua harus pergi. Namun kami tidak akan bisa menangkapnya jika hanya satu dari kami yang pergi. Bagaimanapun, aku setuju dengan kamu, permaisuri serangga. Kami menderita kerugian besar kali ini, dan aliansi kami akan dipandang sebagai lelucon bagi kekuatan lain di alam semesta. Kita harus membunuh setidaknya satu tubuhnya. Aku setuju, ucap binatang pasir itu dengan kepala ular perak. Bunuh salah satu tubuhnya dan ambil harta sejatinya, kata hantu oval. Kalau tidak, kita akan ditertawakan selamanya. Luo Feng memiliki tubuh mosa, kata binatang buas itu dengan suaranya yang lama, dan dia sangat cepat. Kami mungkin tidak bisa menangkapnya. Bahkan jika dia bisa keluar dari bintang asli, kata permaisuri serangga, kita akan terus memburunya, dan kita akan membunuhnya dan merebut harta sejatinya. Mereka semua mengerti bahwa, dengan Luo Feng membunuh semua ksatria alam semesta telah membuat mereka malu. Bahkan jika membunuh salah satu tubuh Luo Feng tidak banyak membantu, mereka akan menjadi lelucon lengkap, jika mereka bahkan tidak bisa membunuh satu pun tubuh Luo Feng. Minta master semesta lain untuk melacak Luo Feng. Kita sebaiknya menghalangi dia. Impian, kamu akan bertanggung jawab untuk itu. Baik, pada bintang asli nomor 02933, bayangan buram pemimpin kota kekacauan primal terwujud di depan Luo Feng dalam sungai 1000 harta karun.
Tubuh asli pemimpin kota kekacauan primal, berjarak lebih dari 18 miliar mil jauhnya dari Luo Feng. Guru, kamu ingin aku ke pengadilan kematian? Ucap Luo Feng terkejut. Aliansi kami semua bersorak atas apa yang kamu lakukan, dan aku akan melakukan hal yang sama jika aku jadi kamu, kata hantu pemimpin kota kekacauan primal. Namun, ketiga aliansi adalah yang melakukan kesalahan terlebih dahulu, sehingga mereka tidak bisa merespons secara berlebihan. Luo Feng mengangguk. Master alam semesta biasanya dilarang melakukan pembantaian massal di antara negara adikuasa. Kalau tidak, itu akan memprovokasi kekuatan lain, yang pada akhirnya mungkin mengarah kepada perang. Namun, ketiga aliansi ingin membunuh Luo Feng terlebih dahulu, jadi itu tidak akan mengarah pada perang. Tapi mereka harus menyelamatkan muka. Lanjut pemimpin kota kekacauan primal. Ketiga aliansi itu menderita kerugian besar bagimu. Jika mereka membiarkannya, mereka akan diejek oleh seluruh alam semesta. Mereka akan menyerang kamu lagi, dan penguasa tertinggi semesta mungkin akan tiba. Untuk menyelamatkan muka, mereka harus membunuhmu, bahkan jika mereka hanya membunuh salah satu tubuhmu. Kamu dapat menaruh semua harta sejati kamu dengan tubuh lain dan mengirim salah satu tubuh kamu, seperti tubuh Mosa, dan biarkan dia mati di pengadilan. Itu hanya akan mengambil sedikit dari kekuatanmu yang sakti, dan ketiga aliansi itu secara terbuka dapat mengklaim bahwa mereka membunuhmu. Pemimpin kota kekacauan primal memandang Luo Feng. Apa yang kamu pikirkan? Luo Feng merenungkan apa yang dikatakan pemimpin kota kekacauan primal. Dia bukan orang bodoh. Jika itu bukan karena rencana yang sudah dia miliki, dia akan menjawab ya. Lagi pula, sama sekali tidak memalukan bagi tubuh Mosa untuk mati di tangan penguasa tertinggi alam semesta. Sayangnya, itu akan bertentangan dengan rencananya awan darah. Guru, aku tidak akan melawan mereka, kata Luo Feng, tetapi aku tidak akan berjalan menuju kematian aku sendiri. Guru, kamu tahu apa yang aku mampu. Aku pasti bisa keluar dari bintang asli dengan mudah. Bahkan jika kamu melakukannya, mereka akan terus memburumu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Biarkan saja tubuh Mosamu mati dan semuanya akan terselesaikan. Sungai Seribu Harta Karun mengembun untuk membentuk citra buram pemimpin kota kekacauan primal, yang tersenyum saat berbicara. Lawanmu membunuhmu dengan begitu mudah, dan tentu saja, mereka tahu bahwa kamu membiarkan dirimu dibunuh dengan sengaja. Tetapi mereka menginginkan wajah. Kamu adalah individu yang baru dan akan datang, jadi tunduk pada tiga kekuatan besar bukanlah masalah besar. Tapi kali ini, lebih dari 6.000 ksatria alam semesta terbunuh dalam sekali pukul. Ini adalah berita yang cukup besar untuk mengejutkan seluruh alam semesta. Kemasyuranmu meroket. Tidak ada satupun makhluk besar yang berani meremehkan kamu lagi, termasuk makhluk tertinggi di alam semesta. Luo Feng mengangguk. Bahkan jika musuh kamu adalah tiga aliansi besar, bahkan jika mereka ingin membunuh Luo Feng, mereka harus mengakui, tidak ada dari mereka yang berani meremehkannya. Guru, membiarkan tubuh Mosa aku keluar sama dengan meminta aku untuk menontonnya terbunuh, oleh lawan kami tanpa melakukan apapun untuk membantu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Mengadili kematian sedemikian rupa bukanlah secangkir teh aku. Bahkan jika mereka akan membunuhku di masa depan, mereka harus melakukannya dengan kemampuan yang sebenarnya. Karena kamu telah mengambil keputusan, aku tidak akan menghentikanmu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Hanya saja darah buruk antara kamu dan tiga aliansi besar akan terus meningkat. Luo Feng tersenyum dan berkata, tidak ada yang perlu ditakuti, bahkan jika ada banyak kebencian. Senyumnya membawa kepercayaan penuh. Dia telah menetapkan nama untuk dirinya sendiri di dalam alam semesta, tetapi dia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai semua ini. Tentu saja dia tidak takut pada makhluk luar biasa. Bagus. Citra kabur pemimpin kota kekacauan primal mengangguk dan menjawab, apa yang harus dilakukan? Kamu lanjutkan saja untuk melakukannya. Ya, Luo Feng tersenyum miring dan segera, dia mulai memanggil tubuh Mosa keluar, sementara tubuh penduduk bumi aslinya kembali ke cincin dunia. Tubuh Mosa Luo Feng terus menyala. Berada di dalam domain Sungai Seribu Harta Karun, tidak menyebabkan gangguan pada kecepatannya sama sekali. Luo Feng mampu mempertahankan kecepatan beberapa juta mil per detik, dan hanya butuh 1 atau 2 menit untuk membuatnya ke terowongan pusaran air terdekat berikutnya.
Ada total 10.081 terowongan pusaran air di setiap bintang asli, dan jarak antara dua terowongan pusaran air tersebut sekitar 600 juta mil. Waktunya untuk pergi. Kemudian Luo Feng pergi melalui terowongan pusaran air ini, dan segera tiba di bintang asli lain, yaitu bintang asli nomor 0829. Hahaha, Mosa Luo Feng menampilkan teknik bakat domainnya sekali lagi, dan hanya dalam 5 menit, ia pergi melalui terowongan pusaran air lain dan tiba di bintang asli lainnya. Domain adalah teknik bakat yang tidak biasa yang hanya dimiliki oleh orang yang berbakat. Beberapa tidak dapat dikuasai bahkan dengan ujian yang berakhir. Sama seperti teknik bakat membagi tubuh, keterampilan yang membuat banyak penguasa alam semesta menjadi iri karena melihat kekuatan ini. Domain memungkinkan tubuh Mosa menyatu dengan ruang dalam sekejap, dan melepaskan diri kemudian. Mengapa perpaduan itu mungkin? Itu karena tubuh Mosa memiliki kristal kehidupan dengan 10.081 pesawat yang berbeda. Sebelum transformasi, ia mungkin telah mencapai kesepakatan dengan undang-undang ruang angkasa, dan dengan demikian memiliki indera yang lebih tinggi, tetapi masih belum dapat menyatu dengan ruang. Namun, setelah menyerap esensi jantung ruang, kristal kehidupan ini mulai mengalami perubahan. Saat itulah ia memperoleh kemampuan untuk sepenuhnya menyatu dengan ruang. Master alam semesta dan makhluk tertinggi alam semesta, tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan ruang, dan karenanya tidak dapat menjadi bagian dari ruang. Sekitar 10 menit setelah Luo Feng meninggalkan bintang asli nomor 02933, sementara itu seekor ular perak raksasa yang menjulang tinggi, muncul dari terowongan pusaran air, dan tetap melayang di udara. Daya tak terbatas menyebar ke seluruh bintang asli dalam sepersekian detik. Tekad yang luar biasa menyelubungi seluruh bintang asli. Dalam momen singkat, ia telah mengambil kendali atas semua waktu dan ruang pada bagian bintang asli ini. Kontrol atas waktu dan ruang oleh master-master semesta selalu jauh berbeda, jika dibandingkan dengan makhluk tertinggi alam semesta, yang bahkan mampu menghasilkan penarikan sementara, hukum-hukum alam semesta. Tentu saja, bintang-bintang asli terletak paling dekat dengan tanah asal-usul alam semesta. Asal-usul alam semesta tidak dapat ditentang atau diprovokasi di tanah asal ini, bahkan makhluk tertinggi alam semesta tidak bisa berteleportasi, dan kecepatan terbang seseorang tidak dapat melampaui kecepatan cahaya. Lagi pula, jika seseorang terlibat dalam pertarungan dengan asal-usul alam semesta, bahkan makhluk tertinggi semesta terkuat pun akan berada di ujung yang kalah. Mimpi iblis leluhur. Semua master alam semesta, termasuk pemimpin kota kekacauan primal, dan Master Long Yan menunjukkan rasa hormat mereka. Pemimpin kota kekacauan primal, di mana muridmu, Luo Feng? Suara mimpi iblis leluhur ditransmisikan melalui ruang, dan segera beresonansi di telinga pemimpin kota kekacauan primal. Murid aku, Luo Feng, meninggalkan bintang asli ini sebelumnya. Ucap pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Karena mimpi iblis leluhur ada di sini, Master Long Yan dan aku akan pergi. Ayo pergi. Pemimpin kota kekacauan primal dan Master Long Yan melaju ke arah terowongan pusaran air yang tidak jauh di belakang mereka, dan keluar dari bintang asli ini melalui terowongan. Mendengus bergema di seluruh bintang asli. Mimpi iblis leluhur mencibir mereka, marah. Kalian semua 9 master semesta harus mulai menuju ke bintang asli lainnya, perintahnya. Cari setiap bintang asli yang kamu temui dan temukan Luo Feng. Dimengerti, master alam semesta sangat efisien dalam melakukan pencarian. Saat mereka tiba di berbagai bintang asli, mereka akan segera mendapatkan kendali waktu dan ruang. Pada saat itu, menjelajahi seluruh planet adalah seperti memukul sepotong kue. Tubuh Mosa Luo Feng dan penyamaran lainnya akan dianggap tidak berguna. Selain itu, ketiga aliansi masing-masing telah mengirim hampir 10 master semesta untuk melakukan pencarian skala besar. Lagi pula, selama pembukaan bintang-bintang asli, sudah ada sejumlah besar penguasa semesta memasuki bintang-bintang untuk mencari harta karun. Satu-satunya masalah adalah bahwa, terbang dari satu terowongan pusaran air ke yang lain cukup memakan waktu. Satu demi satu, master semesta tiba. Mereka semua mulai kepada kontrol waktu dan ruang, yang mengejutkan banyak ksatria alam semesta yang tidak mengerti tentang peristiwa besar, yang telah membawa pencarian skala besar ini. Namun, dengan sangat cepat, mereka semua mengetahui berita tentang peristiwa luar biasa,
yang terjadi pada bintang asli nomor 02933. Peristiwa besar seperti itu tidak akan pernah bisa dirahasiakan. Selanjutnya, aliansi Hong telah menambahkan bahan bakar ke api, sehingga menyebabkan berita menyebar lebih cepat. Luo Feng telah mengalahkan Master Buff. Dengan satu sikap teknik bakatnya, dia membunuh lebih dari 6.000 ksatria alam semesta, dan itu semua setidaknya ada juga tingkat ksatria alam semesta senior. Bahkan ada beberapa master semesta. Ini bukan lelucon, kan? Itu benar, berita sudah menyebar. Lebih dari 6.000 ksatria alam semesta, semua terbunuh dengan satu gerakan. Apakah Luo Feng telah menjadi master semesta? Ksatria Sungai Pedang? Salah. Dia seharusnya sekarang Master Sungai Pedang. Dulu ketika aku berada di sekolah Dewa Leluhur, di ruang virtual di atas lapangan publik yang terbuka, aku menyaksikan pertarungannya melawan Kaisar Cermin Kulit. Itu terjadi belum lama ini, mungkin hanya sekitar 20.000 tahun yang lalu. Sejak itu dia menjadi Master Semesta. Sungguh keajaiban, sungguh penentangan yang luar biasa. Luo Feng ini, dia sangat kuat. Lebih dari 6.000 ksatria semesta. Jika aku bisa membunuh lebih dari 6.000 ksatria alam semesta dalam satu gerakan, namaku akan diingat di seluruh alam semesta, dan banyak sekali ras yang akan mengenal aku dan terus menyebarkan namaku. Jika ini masalahnya, bahkan jika aku akan dimusnahkan segera, aku akan melakukannya dengan hati yang paling rela. Kamu pasti sudah gila. Berita tersebut meledak, dan menghantam miliaran ras seperti tornado dan mendorong banyak makhluk besar, ke keadaan hiruk-pikuk. Ini praktis seperti dongeng. Tingkat luar biasa di mana Luo Feng naik, adalah apa yang membuat ksatria alam semesta yang tak terhitung jumlahnya memandangnya. Dia sekarang berdiri di puncak tertinggi, bahu-membahu dengan semua penguasa semesta lainnya. Dengan satu persetujuan, mereka semua mulai memanggil Luo Feng sebagai Master Sungai Pedang. Luo Feng memang menghajar 3 ras utama, dan telah mengalahkan lebih dari 6.000 ksatria alam semesta, untuk menjadi legenda yang mengejutkan alam semesta. Itu setara dengan mengumumkan kepada triliunan ras, aku, Luo Feng, telah secara resmi bergabung dengan jajaran makhluk besar puncak alam semesta yang luas. Sin kemudian berpindah ke tempat, di antara bukit-bukit di bintang asli nomor 03129, makhluk yang mengenakan jubah pertempuran merah darah dan topeng, dengan sepasang tanduk emas di kepalanya, dan ekor yang membentang dari belakang jubahnya, membuat dirinya nyaman dengan bersandar ke gundukan di belakang dia. Luo Feng tersenyum, sangat nyaman. Dengan tubuh mosanya, ia terus-menerus melewati satu terowongan pusaran air ke yang berikutnya, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah 3 transfer berturut-turut, melalui 3 terowongan pusaran air yang berbeda, ia memutuskan untuk tetap di bintang asli nomor 03129, di mana ia dengan cepat meletakkan tubuh mosanya kembali di cincin dunianya, dan membiarkan tubuh binatang bertanduk emasnya mengambil bentuk Master Istana Awan Darah sebelum keluar. Sekarang, tubuh Mosa dan tubuh penduduk bumi aslinya berada di cincin dunia, sementara di luar, ada Master Istana Awan Darah yang terkenal. Hahaha, Luo Feng bersandar ke gundukan itu, dan tertawa terbahak-bahak. Dengan sangat riang, itu adalah tugas yang sedang dalam pelarian sebelumnya, di mana ia juga memiliki banyak hal untuk dipertimbangkan. Misalnya, berhati-hati untuk tidak mengorbankan manfaat aliansi Hong. Sekarang setelah dia memiliki perubahan identitas, berubah menjadi Master Istana Awan Darah, dia tidak perlu khawatir tentang apapun lagi, karena Master Istana Awan Darah sudah menjadi musuh semua orang. Jenis kebebasan untuk berkeliaran di mana saja, dengan cara yang riang dan memuaskan. Luo Feng mengulurkan tangannya, dan pesawat ulang-alik panjang dengan garis merah muncul. Salah satu ujung pesawat ulang-alik tebal sedangkan yang lain tajam, dan sepertinya sangat luar biasa. Bahkan, ini adalah menara bintang dalam bentuk lain setelah disamarkan oleh Mutiara Awan Darah. Mutiara Awan Darah sangat kuat dalam kemampuannya untuk menggunakan penyamaran, tetapi, tentu saja, penyamaran tidak akan terlalu jauh dari sasaran, untuk dianggap konyol. Misalnya, tidak mungkin untuk menyamarkan menara bintang sebagai jenis harta karun sejati, yang tidak akan berhasil. Menara bintang pada awalnya berbentuk menara, dengan ujung bawah yang tebal dan bagian atas yang tajam, hanya sedikit disamarkan ke dalam bentuk pesawat ulang-alik, yang kuno dan panjang.
Sejak saat itu, pesawat ulang-alik yang panjang ini adalah senjata baru Master Istana Awan Darah. Luo Feng telah berbaring di tempat yang sama dengan santai, selama lebih dari 1 jam, ketika di waktu yang sama, sosok menjulang tiba-tiba melangkah melalui terowongan pusaran air. Dia memiliki tubuh yang kuat dan kekar dan cukup seperti manusia, kecuali terlihat bahwa di kepalanya ada 9 tentakel yang berapi-api, dan masing-masing tentakel itu terjalin dengan nyala api. Matanya menyerupai batu delima merah menyala. Dia adalah Master Api Tenggelam yang terkenal. Kekuatan tak terukur dilepaskan dalam sepersekian detik, dan jatuh pada seluruh bintang asli. Di seberang bintang asli, ksatria alam semesta dari berbagai kekuatan alam semesta awalnya merasa terkejut, tetapi pada saat berikutnya, mereka semua berdiskusi di antara mereka sendiri. Ah, Master Semesta, seorang Master Semesta telah tiba. Mungkinkah mencari Master Pedang Sungai, Luo Feng, juga? Jelas, mereka semua telah mendengar berita bahwa pada saat itu, para Master Semesta dari Aliansi Iblis, Aliansi Klan Serangga, dan Aliansi Ras Automaton, sedang melakukan pencarian skala besar untuk Luo Feng. Ketika pencarian terus berlangsung, para penguasa alam semesta dari kekuatan top lainnya yang berada di 10.081 bintang asli, bergabung dalam kesenangan menonton apa yang akan terjadi. Mereka semua penasaran ingin tahu apakah, pada akhirnya, 3 upaya aliansi besar akan sia-sia, atau apakah mereka akhirnya berhasil membunuh Luo Feng. Master Api yang tenggelam berdiri di udara, dan mengambil kendali atas waktu dan ruang dalam bintang asli ini, untuk mencari Luo Feng, namun ia menemukan keberadaan lain. Aura yang sangat akrab, kekuatan yang familiar, baju besi yang familiar, sungguh topeng yang akrab. Sedikit kejutan melintas di mata Master Api yang menenggelamkan saat dia berseru, "Master Istana Awan Darah." Jika serangan Luo Feng adalah bahwa dia terlalu kejam dalam pendekatannya terhadap 3 aliansi utama, maka Master Istana Awan Darah dapat dikatakan telah menciptakan badai yang lebih besar. Dia praktis merupakan mimpi buruk triliunan ras di alam semesta, musuh publik alam semesta. Berbagai ksatria alam semesta dan penguasa alam semesta telah mati di tangannya. Bahkan Master Semesta telah dibunuh olehnya. Aku telah menemukan Master Istana Awan Darah. Master Istana Awan Darah sekarang ada di bintang asli nomor 03129. Master Api Tenggelam, segera mengirimkan berita itu kepada atasannya yang lain, dari aliansi ras iblis, termasuk iblis mimpi leluhur dan iblis kejutan leluhur. Iblis mimpi leluhur masih menunggu berita tentang bintang asli itu. Kami tidak menemukan Luo Feng manusia di bintang asli nomor 08293. Dan juga pada bintang asli nomor 08448, KI tidak menemukannya. Master alam semesta dari 3 aliansi sedang berpetualang dengan bintang-bintang asli, dan mereka terus melaporkan kembali ke iblis mimpi leluhur. Impian, apakah kamu menemukan Luo Feng? Di dalam ruang virtual daerah rahasia mimpi leluhur, raksasa, aneh, binatang berkulit gergaji muncul dari kegelapan, dan tiba di istana milik iblis mimpi leluhur. Dia berbicara dengan ular perak raksasa. Tidak, kami belum menemukannya. Kamu masih belum menemukannya. Geram siluman iblis ancaman. Luo Feng mungkin sudah berhasil kembali ke wilayah manusia, mengingat seberapa cepat tubuh Mosa. Kurasa begitu. Kepala ular raksasa itu berbalik dan memandangi binatang aneh itu. Bagaimanapun, ini adalah misi kematian bagi para ksatria alam semesta biasa. Adapun Master Semesta, hanya ada begitu banyak Master Semesta dari 3 aliansi, dan mereka tersebar di mana-mana. Butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke sana. Selama waktu itu, Luo Feng bisa berlari jauh. Dia pasti sudah kembali ke wilayah manusia sekarang. Impian, apa yang bisa kita lakukan jika Luo Feng manusia itu terus bersembunyi di jagat raya? Tanya iblis kejutan leluhur. Maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa, jawab iblis mimpi leluhur. Alam semesta primal dikendalikan oleh pemimpin kota kekacauan primal. Bahkan jika kita pergi ke jagat raya, kita tidak akan bisa menyaingi pemimpin kota kekacauan primal. Dia bisa mengendalikan seluruh alam semesta. Mereka berdua terdiam. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemimpin kota kekacauan primal, tak terkalahkan di alam semesta primal. Luo Feng itu bodoh, kata mimpi iblis leluhur. 4 ras puncak telah berjuang untuk selamanya, dan tidak ada ras yang mampu memusnahkan yang lain.
Selama ada penguasa tertinggi semesta, pertarungan tidak akan berjalan terlalu jauh. Jika Luo Feng sudah bisa melakukan teknik hebat seperti itu berarti dia sudah menjadi penguasa tertinggi semesta. Mungkin dia belum jadi, kata iblis kejutan leluhur. Itu tidak masalah sekarang, iblis kejutan. Dia memiliki kekuatan master semesta. Dia tidak hanya memiliki teknik terbaik dari master semesta, tetapi dia bahkan menciptakan teknik tertinggi dari master semesta. Paling-paling, salah satunya adalah teknik warisan, yang berarti orang lain diciptakan olehnya, dan dia memiliki beberapa tubuh. Kepala ular perak raksasa itu mengayunkan tubuhnya dan mendesah. Bahkan jika kita pergi, kita hanya bisa membunuh salah satu tubuhnya. Kami tidak bisa melakukan lebih dari itu. Jika kita tidak bisa membunuhnya untuk selamanya, itu tidak masalah. Jika dia cukup pintar, untuk mengirim satu tubuhnya untuk datang ke sini, itu akan berakhir. Iblis mimpi leluhur sedikit marah. Namun, kita semua kehilangan muka. 3 aliansi tidak akan pernah melepaskannya. Ketiga aliansi ingin Luo Feng mati. Bagaimanapun, Luo Feng membuat mereka menderita kerugian besar. Sayangnya, mereka telah mengatur Luo Feng di tempat pertama. Ditambah lagi, Luo Feng memiliki aliansi Hong dan sekolah dewa leluhur untuk melindunginya. Aliansi Hong adalah salah satu dari 9 negara adidaya di dunia. Dan sekolah dewa leluhur juga diam-diam melindungi Luo Feng. Mengingat kekuatan Luo Feng sendiri, ketiga aliansi hanya bisa membunuhnya jika mereka mau mengambil risiko segalanya. Jika dia mau mengirim salah satu tubuhnya untuk dibunuh, mereka tidak akan menjadi marah. Namun, pada titik ini, tidak ada peluang bagi Luo Feng dan ketiga aliansi untuk meredakan situasi. Tiba-tiba, percakapan mereka terhenti oleh sepotong berita. Iblis mimpi leluhur, aku telah menemukan pemimpin Istana Awan Darah. Pemimpin Istana Awan Darah ada di nomor bintang asli 03129. Pemimpin Istana Awan Darah. Baik iblis mimpi leluhur dan iblis kejutan leluhur tertegun. Orang itu muncul, kata iblis kejutan leluhur. Dia berani muncul. Orang gila itu. Leluhur iblis-iblis juga marah. Dia telah hilang selama jutaan era, dan dia muncul di bintang asli sekarang. Bahkan penguasa tertinggi semesta akan kesulitan membunuhnya dengan bintang asli. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya iblis kejutan leluhur. Sebarkan berita dan beritahu semua orang di alam semesta. Kata iblis mimpi leluhur. Master Istana Awan Darah mahir melarikan diri, dan aliansi ras iblis kita tidak akan bisa menangkapnya sendiri. Dibutuhkan banyak biaya untuk membunuhnya. Selain itu, ia adalah musuh bersama bagi semua orang di alam semesta. Kami bisa membiarkan semua orang berkontribusi. Iblis kejutan leluhur mengangguk. Baik, sudah lama. Dia berani menunjukkan wajahnya. Mata mimpi iblis leluhur berkilauan sengit. Master Istana Awan Darah muncul di nomor bintang asli 03129. Berita itu menyebar dari aliansi ras iblis ke semua 9 kekuatan super di alam semesta. Selain dari 9 negara adikuasa, kekuatan seperti aliansi Cincin Duri dan aliansi 9 wilayah juga tahu tentang hal itu. Di dalam istana Dewa Leluhur dari Sekolah Dewa Leluhur, terdengar suara geram, pemimpin Istana Awan Darah. Awan Darah muncul, dia berani muncul. Master Suar Langit Emas, kamu akan memimpin 3 master semesta di bawah kamu. Pergi ke bintang asli dan bunuh Awan Darah itu. Ya, Dewa Leluhur. Salah satu master sakti yang menjaga, Master Suar Langit Emas, segera memimpin 3 master semesta lainnya, dan meninggalkan Istana Dewa Leluhur. Ini Awan Darah. Aliansi teritorial utara memiliki jumlah makhluk, ksatria alam semesta, dan ras terbesar. Mereka telah menderita kerugian paling besar ketika pemimpin Istana Awan Darah menjelajahi alam semesta melakukan pembantaian massal. Banyak sekali makhluk besar, termasuk penguasa alam semesta tingkat atas, telah terbunuh. Bahkan seorang master alam semesta telah meninggal. Istana Awan Darah akan membunuh siapa saja yang tidak disukainya, tanpa permusuhan. Beberapa makhluk besar pernah mencoba mengasihaninya, dan berusaha untuk menerimanya ke dalam aliansi wilayah utara, tetapi mereka dihancurkan dan dibunuh oleh pemimpin Istana Awan Darah. Semua telah marah karenanya, pemimpin Istana Awan Darah adalah seorang maniak dan sangat jahat. Dia telah menjadikan dirinya musuh bagi hampir semua kekuatan di alam semesta.
Setelah lebih dari 3 juta era, kebencian membanjiri pikiran makhluk-makhluk besar ketika mereka tahu bahwa pemimpin Istana Awan Darah muncul lagi, dan para senior dari Aliansi Teritorial Utara tidak mampu menahan itu. Baik. Master Istana Awan Darah sangat merendahkan Aliansi Wilayah Utara. Segera setelah itu, 12 penguasa semesta siap untuk membunuh pemimpin Istana Awan Darah. Maniak itu berani muncul lagi. Dia pikir dia lebih aman pada bintang asli karena penguasa tertinggi semesta hanya bisa terbang. Serahkan dia padaku, aku akan membunuhnya. Aku juga, dia membunuhku sebelumnya, dan untungnya bagiku, pemimpin aliansi kita membangkitkanku. Sekarang, karena aku adalah penguasa semesta, aku akan membunuhnya karena menghina dan membunuh aku. Aliansi binatang luar angkasa, Dewa Gunung luar angkasa, Awan Darah. Dia berani muncul. Leluhur binatang luar angkasa meraung. Penghinaan yang dia lakukan pada aliansi kita, akan dibayar dengan nyawanya. Leluhur, aku akan membunuhnya, kata seorang master semesta. Aku juga, kata yang lain. Bajingan itu, dia lari ketika aku baru saja tiba. Garis keturunan binatang bertanduk emas kami, akan menjadi bagian dari ini juga. Segera, aliansi binatang luar angkasa memutuskan untuk mengirim 4 master semesta, untuk membunuh pemimpin Istana Awan Darah. Semua master semesta yang dikirim adalah yang luar biasa. Sementara itu juga, di aliansi Hong, alam semesta virtual, kota Hong Alliance, di dalam Istana Aliansi Hong. Pencipta kapak besar duduk di tengah, sementara para pemimpin istana duduk di samping. Master Istana Awan Darah itu muncul setelah 3 juta era. Apa yang harus kita lakukan, kapak besar? Pemimpin Istana Awan Darah tidak mengacaukan kita, aliansi Hong, kata kapak besar, dan hanya aliansi kita yang berhasil tidak terlalu menderita darinya. Aku tidak berpikir kita harus ikut campur kali ini. Selain itu, kamu tahu pemimpin Istana Awan Darah. Istana Awan Darahnya adalah harta sejati yang digunakan untuk melarikan diri. Ada diskusi mendalam di aliansi Hong, tetapi tidak ada yang mau menjadi bagian dari acara ini. Setelah semua yang terjadi, Master Istana Awan Darah tidak mengacaukan aliansi Hong, dan jika aliansi Hong ikut campur dan Master Istana Awan Darah membalas dendam, itu akan berakhir dengan buruk. Mari kita lihat bagaimana pemimpin Istana Awan Darah melakukan pertunjukannya, kata kapak besar. Sementara itu, pada bintang asli nomor 03129. Di puncak bukit, pemimpin Istana Awan Darah, bersandar pada gundukan, terlihat cukup tenang. Dia mengenakan jubah dan topeng yang berapi-api, dan memiliki pesawat ulang-alik yang panjang. Kegilaan, seru Luo Feng. Berdasarkan berita dari aliansi Hong, semua kekuatan di alam semesta menjadi gila. Guru tamu gunung duduk, betapa menakjubkannya kamu. Semua kekuatan kecuali aliansi Hong ingin membunuhmu. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan takjub. Bahkan sekolah dewa leluhur dan aliansi binatang luar angkasa, dengan siapa dia memiliki hubungan yang hebat, akan mengejarnya. Hampir sampai, berita sudah tersebar luas. Luo Feng mengangguk. Dia segera berdiri. Dia mengangkat kepalanya, melihat sekeliling dan berbisik, mungkin semua kekuatan sudah mengambil tindakan. Hahaha, datang dan bunuh aku. Tapi jangan terbunuh oleh aku sebagai gantinya. Luo Feng, mengenakan jubah berapi dengan sepasang tanduk emas, terbang ke udara. Sementara itu, Master Api Tenggelam melakukan kontrol atas ruang dan waktu. Dia terus mengawasi pemimpin Istana Awan Darah, dan dia mendengar semua yang dikatakan Luo Feng. Master Api yang tenggelam semakin terintimidasi. Dia tidak menduga pemimpin Istana Awan Darah merajalela ini. Pemimpin Istana Awan Darah bergerak. Dia bergerak. Dia terbang ke pusaran air yang paling dekat dengannya. Master Api Tenggelam segera melaporkan beritanya kepada Iblis Mimpi Leluhur, dan Iblis Kejutan Leluhur. Kekuatan alam semesta belum membentuk pengepungan di sekitarnya. Iblis Mimpi Leluhur menjawab dengan segera. Master Api yang tenggelam, aku memerintahkanmu untuk menahan pemimpin Istana Awan Darah. Kamu ingin aku menghentikannya. Master Api yang tenggelam memperlihatkan keraguan-raguannya sekaligus. Meskipun dia adalah anggota dari aliansi iblis, dia sebenarnya bukan berasal dari iblis. Sebaliknya, dia adalah pemimpin ras yang kuat. Master Istana Awan Darah itu terkenal, dan dia sebelumnya telah membunuh 2 master semesta. Betapa kuatnya dia jelas milik jajaran penguasa puncak semesta.
Master Api yang tenggelam mungkin tidak lemah, tetapi setelah membandingkan, dia masih kalah dari Master Istana Awan Darah. Hanya untuk menjebaknya, mimpi iblis leluhur memerintahkan, selain itu, kamu masih memiliki tubuh kamu yang lain. Aku mungkin memiliki tubuhku yang lain, kata Master Api tenggelam, tetapi lelaki tua ini belum menunjukkan dirinya lebih dari 3 juta era. Tidak ada cara aku bisa memprediksi apa yang dia mampu. Jika tubuh aku ini dimusnahkan, harta aku yang sebenarnya akan jatuh ke tangannya juga. Selain itu, aku memiliki tanda lembah Zhenchang dengan aku. Master Api yang tenggelam tidak mau mengambil risiko. Dia adalah pemimpin ras yang kuat, seluruh ras bergantung padanya. Bahkan jika tubuhmu ini akan dimusnahkan, ketika Master Istana Awan Darah terbunuh, semua harta karunmu yang sebenarnya pada akhirnya akan dikembalikan kepadamu, kata iblis mimpi leluhur. Bahkan jika Master Istana Awan Darah selamat dari cobaan ini, apapun kerugian yang kamu alami, aliansiku akan membayar setengah dari jumlah. Kamu adalah Master Api tenggelam yang terkenal. Apakah mungkin, kamu bahkan tidak bisa melindungi diri, dari Master Istana Awan Darah? Baiklah, kata Master Api tenggelam, karena iblis leluhur telah berjanji, aku akan membuat dia berhenti. Master Api yang tenggelam berhenti ragu-ragu. Kemudian dia berubah menjadi cahaya, dan dengan cepat mengejar Master Istana Awan Darah. Luo Feng dan Master Api yang tenggelam tidak berjauhan, mungkin hanya beberapa puluh juta mil jauhnya, ketika Luo Feng melesat melintasi angkasa. Tuan Istana Awan Darah, tahan. Suara ledakan menggema di telinganya. Luo Feng menyeringai dan terus bergerak maju. Suara ledakan itu berbicara lagi. Master Istana Awan Darah, aku, Master Api yang tenggelam, ingin berbicara denganmu. Sudah jelas bahwa Master Api tenggelam tidak benar-benar ingin melawan Luo Feng. Setelah semua, kekuatan atas adalah orang-orang yang menanggung kebencian mendalam untuknya. Secara pribadi, dia tidak menanggung permusuhan yang begitu besar terhadapnya, tetapi selama dia bisa menahannya, dia bisa mengklaim pujian atas pekerjaannya. Bahkan lebih baik, jika Master Istana Awan Darah terbunuh, untuk selanjutnya, ketika tiba saatnya harta terpecah dan didistribusikan, Master Api tenggelam secara alami akan dapat mengklaim bagiannya. Master Api yang tenggelam, kamu pikir aku sebodoh kamu? Luo Feng menepisnya dengan ringan. Kamu, Master Api yang tenggelam begitu marah, hingga dia terdiam sesaat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tidak heran Master Istana Awan Darah memiliki musuh di seluruh alam semesta. Dia benar-benar karakter yang kejam. Tidak ada darah buruk di antara mereka berdua, tetapi dalam percakapan singkat ini, Master Istana Awan Darah telah dengan kasar menyebutnya bodoh. Bukankah ini penghinaan terhadap Master Semesta seperti dirinya? Jika itu adalah makhluk besar lain yang mengatakan kata-kata yang sama, Master Api tenggelam akan mengaum dengan marah, dan bersiap untuk pertempuran, tetapi karena itu datang dari Master Istana Awan Darah yang terkenal, amarahnya menghilang dengan cepat. Setelah semua itu, Master Istana Awan Darah secara alami kejam. Jika tidak, bagaimana dia akan menyinggung berbagai kekuatan tertinggi alam semesta? Satu terbang ke depan sementara yang satunya lagi mengejar di belakangnya. Master Api yang tenggelam tertinggal jauh dalam pengejarannya. Pada saat yang sama, ia terus melaporkan ke iblis mimpi leluhur dan Master Iblis Kejut, untuk memberikan pembaharuan kepada mereka, tentang situasi yang terbaru. Master Istana Awan Darah melarikan diri secepat dia bisa bergerak, kata Master Api tenggelam. Aku tidak bisa mengikutinya, jadi, sementara hanya bisa menjaganya agar tetap terlihat. Setelah beberapa saat, Luo Feng terbang langsung ke terowongan pusaran air. Dia telah memasuki terowongan pusaran air yang mengarah ke bintang asli nomor 06231, Master Api pun tenggelam segera melaporkan. Berita dari aliansi iblis ini segera disebarluaskan di antara para makhluk super, dan hanya butuh beberapa saat bagi berbagai pihak, untuk mengetahui bahwa, Master Istana Awan Darah telah memasuki bintang asli nomor 06231. Master Sungai Bintang, kita akan tiba di bintang asli nomor 03129, pada koordinat keberadaan Master Istana Awan Darah. 6 Master Semesta dari Aliansi Teritorial Utara terbang bersama di bintang-bintang asli. Pemimpin mereka adalah Master Sungai Bintang, yang memiliki status tertinggi di Aliansi Wilayah Utara.
Meskipun ada total 12 Master Semesta, dari aliansi yang terlibat dalam operasi ini, 6 lainnya awalnya di bintang asli, dan dengan demikian membuat jalan mereka dari berbagai bintang asli mereka, untuk bergabung dengan grup. Berhenti. Perintah Master Sungai Bintang. 5 sosok menjulang lainnya berhenti di udara, pada saat yang sama dan memandang ke arah Master Sungai Bintang, dan ruang hitam yang menjulang. Master Istana Awan Darah telah meninggalkan bintang asli nomor 03129, dan telah melewati terowongan pusaran air untuk tiba di bintang asli nomor 06231, ucap Master Sungai Bintang mengumumkan. Apa yang harus kita lakukan? Ini mantra masalah. 5 Master Semesta lainnya semuanya merasa bahwa, segala sesuatu tampak sangat suram. Segera cari koordinat terowongan pusaran air yang mengarah ke bintang asli nomor 06231, ucap Master Sungai Bintang berteriak mengeluarkan perintahnya. Apa rute tercepat untuk ditempuh? Jika kita berbelok setelah melewati 8 bintang asli, waktu yang kita habiskan akan menjadi yang terpendek, ucap seorang Master Semesta angkat bicara saat menjawab sekaligus. Kalau begitu mari kita berangkat, ucap perintah Master Sungai Bintang. Keenam Master Semesta mengubah jalur pengejaran mereka segera. Berita itu menyebar, yang memang banyak menyebabkan ketidakpuasan, di antara berbagai kekuatan, yang mengincar kehidupan Master Istana Awan Darah, tetapi mereka semua juga kehabisan akal. Setiap bintang asli memiliki total 10.081 terowongan pusaran air. Ini adalah masalah terbesar ketika harus memburunya untuk membunuh. Mungkin, inilah yang diperhitungkan Master Istana Awan Darah, ketika ia muncul di bintang-bintang aslinya. Sosok menjulang dari Master Api Tenggelam juga, melewati terowongan pusaran air, dan memasuki bintang asli lainnya. Dia baru saja melangkah dan belum mengendalikan waktu dan ruang untuk melakukan pencariannya. Hah, Master Api yang Tenggelam memandang sekeliling dengan heran. Dia bisa melihat bahwa, pada jarak sekitar 60 juta mil jauhnya, kabut gelap tak berujung menyelimuti udara. Di tengah kabut gelap, sebuah istana kuno tampak tidak jelas, dan di depan istana itu, seorang tokoh berdiri tegak. Terselubung oleh kabut gelap, sosok itu tampak samar-samar dan hanya samar-samar terlihat. Istana Awan Darah. Master Api yang Tenggelam langsung mengenali harta karun yang terkenal itu. Istana Awan Darah adalah harta sejati tipe istana terbang tingkat atas. Itu seluruh level lebih tinggi dari Istana Serigala Langit. Kekokohannya tidak tertandingi, bahkan makhluk tertinggi alam semesta akan merasa kesulitan untuk menyebabkan kerusakan pada Istana Awan Darah. Itu bisa melepaskan kabut gelap di atas area sejauh ratusan miliar mil jauhnya. Kombinasi kabut gelap yang tersisa dan istana yang menjulang tinggi, itu pasti Istana Awan Darah. Dengan memanfaatkan Istana Awan Darah, seseorang bisa terus-menerus mencegah kematian. Master Istana Awan Darah tidak melarikan diri. Master Api yang Tenggelam diam-diam terkejut. Hahaha, Master Api yang Tenggelam, kenapa? Apa kamu takut? Kabut gelap tiba-tiba menyebar untuk menyelimuti Master Api Tenggelam ketika sebuah suara bergema, berkata, kenapa kamu tidak mengejarku? Sudah lama sekali sejak aku bertarung. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk melawanku. Huff. Master Api Tenggelam meraung marah. Master Awan Darah ini mengabaikannya tanpa rasa hormat. Suara Master Istana Awan Darah ditransmisikan kepadanya. Haha, seperti yang diharapkan, kamu tidak punya nyali sama sekali. Aku akan meninggalkanmu di sini, kalau begitu. Master Api yang Tenggelam melihat, bagaimana Master Istana Awan Darah terus terbang menjauh, dan mengeluarkan raungan marah sekaligus. Awan Darah, jangan terburu-buru melarikan diri, jika kamu benar-benar punya nyali. Kemudian dia pun segera berubah menjadi cahaya, dan langsung mengejar Master Awan Darah. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.